Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faturasa dengan NIM 223610626. Nah, berduduknya saya di sini adalah ingin menyampaikan makna dan manfaat mempelajari pergerakan Muhammadiyah. Nah, sebelum kita membahas makna dan manfaat mempelajari pergerakan Muhammadiyah, jadi mari kita membahas latar belakang sejarah dari Muhammadiyah dulu, teman-teman. Nah, Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 18 November 1912 di Yogyakarta. Nah, pada masa itu kondisi umat Islam Indonesia sangat memprihatinkan. Nah, kita tahu sendirilah pada saat itu kita orang Indonesia itu banyak mempercayai hal-hal gaib. Nah, jadi banyak masyarakat yang masih terjebak dalam tahayul, bid'ah, dan kebodohan, serta pendidikan yang sangat terbatas dan akses terhadap kesehatan hampir tidak ada. Ingat ya teman-teman, hampir tidak ada. Nah, jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan, seorang ulama sekaligus juga visioner, merasa terpanggil untuk melakukan tajdid atau pembaruan. Bisa kita bilang itu purifikasi. Nah, beliau itu percaya bahwa Islam adalah agama yang membawa kemajuan, bukan kemunduran. Dengan semangat itu, beliau mendirikan Muhammadiyah yang awalnya fokus pada pendidikan, lalu berkembang ke bidang kesehatan, ekonomi, serta penanggulangan bencana. Nah, lanjut, apa sih makna mempelajari pergerakan Muhammadiyah? Nah, teman-teman, jadi makna kita mempelajari pergerakan Muhammadiyah itu adalah bukan hanya kita bisa mengetahui bahwa mempelajari pergerakan Muhammadiyah itu artinya bukan hanya membaca sejarahnya, tetapi memahami jiwanya. Nah, kita belajar bahwa Islam adalah agama yang berkemajuan, tidak anti ilmu, tidak anti modernitas, tapi sebaliknya mendorong umatnya untuk terus belajar dan berinovasi. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajarkan bahwa dakwah itu tidak hanya cukup dengan ceramah. Jadi bukan hanya kita berdakwah itu bukan hanya melalui metode ceramah begitu, teman-teman. Nah, tapi kita harus melalui tindakan nyata ya, seperti mendirikan sekolah, rumah sakit, koperasi, dan amal usaha lainnya. Nah, beliau juga itu menunjukkan pentingnya kembali ke ajaran Al-Quran dan hadis, teman-teman. Namun tetap konstekstual dengan zaman. Jadi makna mempelajari Muhammadiyah adalah kita itu menyadari bahwa Islam itu universal, yaitu mencakup keseluruhan dan solutif, serta mengembangkan semangat berpikir kritis dan ilmiah dan membangun kepekaan sosial. Tambahan lagi yaitu menumbuhkan rasa cinta pada bangsa dan umat. Nah, lanjut teman-teman, manfaat bagi individu atau diri sendiri ya. Nah, apa sih manfaat bagi kita atau individu atau diri sendiri? Nah, jadi manfaat mempelajari Muhammadiyah itu sangat banyak ya teman-teman. Nah, untuk diri kita sendiri. Nah, yang pertama itu kita jadi lebih semangat belajar karena kita melihat teladan dari tokoh-tokoh hebat seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan, Buya Hamka, dan lain-lainnya. Nah, kita tidak gampang fanatik atau taklid buta lah, atau disebutnya taklid buta. Nah, kita belajar untuk berpikir rasional, kritis, dan terbuka. Nah, yang ketiga itu kita sadar bahwa setiap muslim itu punya tanggung jawab. Nah, jadi kita sebagai muslim ya, kita tuh memiliki tanggung jawab. Jadi, karena kita sebagai muslim memiliki tanggung jawab untuk membaiki umat, jadi dakwah bukan hanya tugas ustadz tapi tugas kita semua ya teman-teman. Jadi sesuai kemampuan masing-masing. Nah, yang keempat kita itu diajak untuk hidup sederhana, jujur, dan ikhlas karena semua perjuangan Muhammadiyah dilandasi dengan nilai amar ma'ruf nahi munkar. Nah, manfaat bagi masyarakat dan bangsa ya. Nah, jadi pergerakan Muhammadiyah itu teman-teman bukan hanya bermanfaat bagi anggotanya saja begitu. Nah, mereka juga itu bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Nah, kita bisa ambil contoh lah, mereka itu hebat loh teman-teman. Nah, mereka itu punya lebih dari 170 universitas, perguruan tinggi. Ingat ya, perguruan tinggi. Ribuan sekolah dasar hingga menengah. Mereka punya ribuan sekolah dasar hingga
menengah. Mereka punya juga ratusan rumah sakit dan klinik. Bayangkan mereka punya rumah sakit dan klinik. Mereka juga ada lembaga zakat, pemuda, majelis taklim, dan masih banyak lagi. Semua itu terbuka untuk umum. Jadi bisa diakses oleh siapa saja begitu teman-teman. Nah, jadi bukan hanya untuk warga Muhammadiyah saja, namun Muhammadiyah juga aktif dalam kebencanaan lewat MDMC atau Muhammadiyah Disaster Management Center. Jadi Muhammadiyah itu memberikan bantuan saat gempa, banjir, dan krisis kemanusiaan, ya, atau bisa kita bilang kategori bencana alam. Nah, gerakan ini menunjukkan bahwa Islam itu rahmat bagi seluruh alam, bukan hanya slogan tapi aksi nyata. Iya, benar sekali, aksi nyata, bukan cuma ngomong saja ya. Nah, contoh tokoh Muhammadiyah yang dapat menginspirasi kita itu. Contoh tokoh Muhammadiyah yang dapat menginspirasi kita itu sebenarnya ada banyak teman-teman. Ya, ada banyak tokoh Muhammadiyah yang patut kita teladani. Misalnya seperti pendiri Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri yang gigih melawan kebodohan dengan pendidikan. Buya Hamka, ulama serta sastrawan. Prof. Amin Rais, akademisi dan politisi. Haidar Nasir, ketua umum Muhammadiyah sekarang yang konsisten membangun dakwah kultural dan ilmiah. Mereka semua itu punya semangat yang sama memperjuangkan Islam dan membebaskan serta mencerdaskan dan memajukan umat. Nah, relevansi gerakan Muhammadiyah saat ini. Jadi di era digital dan globalisasi seperti ini sekarang, peran Muhammadiyah itu justru semakin relevan karena kita dihadapkan dengan berbagai tantangan, dedikasi moral, hoax, konsumtis, fanatisme sempit, dan lain-lain. Jadi gerakan Muhammadiyah itu mengajarkan kita untuk menghadapi semua itu dengan ilmu, akhlak, dan aksi nyata. Nah, kita diajak untuk aktif di bidang teknologi, sains, ekonomi, pendidikan, dan bukan hanya menjadi konsumen tapi produsen perubahan. Nah, Muhammadiyah juga mendorong generasi muda untuk berkontribusi lewat komunitas, inovasi sosial, literasi digital, dan gerakan lingkungan. Jadi jangan pikir Muhammadiyah itu hanya untuk orang tua atau kiai. Nah, ini adalah rumah besar kita semua. Nah, jadi kesimpulannya adalah dengan mempelajari pergerakan Muhammadiyah bisa memberikan kita makna, inspirasi, dan semangat untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih berguna, bukan hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk keluarga, masyarakat, dan bangsa dan agama. Jadi mari kita terus belajar, terlibat, dan menghidupkan nilai-nilai Muhammadiyah dimanapun kita berada. Ya. Jadi sekian saja dari saya. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.